Pemirsa, mungkin di antara kalian banyak yang belum tahu bahwa salah satu pentolan Tauhid adalah negara bangsa atau nasionalisme. Orang Muslim harus tahu karena syarat sahnya iman adalah kafir atau ingkar kepada Tauhid, berdasarkan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 256. Dalam video sebelumnya yang saya beri judul 6 pentolan Tauhid, sudah dijelaskan pengertian Tauhid, yaitu semua yang diabdi, diikuti, atau ditaati selain Allah, berdasarkan firman Allah dalam An-Nahl ayat 36 dan Al-Anbiya ayat 25. Tauhid juga bermakna semua yang menyelisihi atau menyimpang dari ketentuan dalam kitabullah dan atau sunnah Rasulnya, berdasarkan firman Allah dalam An-Nisa ayat 60 dan Al-Ahzab ayat 36. Berikut cuplikannya. Pentolan Tauhid yang keenam, negara bangsa atau nasionalisme, dalam bahasa Inggrisnya nation state, yaitu suatu entitas politik yang terdiri dari wilayah teritorial yang jelas, pemerintahan yang berdaulat, dan rakyat yang memiliki identitas nasional yang sama. Contoh negara bangsa atau nasionalisme adalah negara-negara anggota United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsep negara bangsa atau nasionalisme menyelisihi atau menyimpang dari ketentuan dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyelisihi firman Allah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah dan janganlah kalian berpecah belah. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada tali Allah, yaitu din Islam, dengan berjamaah atau bersatu dan melarang perpecahan. Sedangkan konsep negara bangsa atau nasionalisme justru memecah belah umat Islam ke dalam negara-negara bangsa di bawah kepemimpinan masing-masing pemimpin negara bangsa. Akibatnya, umat Islam sangat sulit untuk disatukan. Bahkan umat Islam yang jumlahnya lebih dari 1 miliar jiwa ini menghadapi musuh bersama saja tidak mampu, karena masing-masing negara bangsa memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda-beda. Yang kedua, menyelisih firman Allah dalam Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang din apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah din dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat Islam untuk menegakkan din atau sistem Islam dan melarang perpecahan. Karena perpecahan mengakibatkan din atau sistem Islam tidak bisa ditegakkan atau dilaksanakan secara keseluruhan, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Baqarah ayat 208. Sebagai contoh, dalam kondisi seperti saat ini, di mana umat Islam telah terpecah belah ke dalam negara-negara bangsa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka syariat Islam tentang penarikan jizyah dari orang-orang ahlul kitab, sebagaimana perintah Allah dalam At-Taubah ayat 29, tidak bisa dilaksanakan karena melanggar ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, menyelisihi sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'u takthur. Qalu fama ta'muruna? Qalafu bi bai'atil awwali fal awwal, wa a'tuhum haqqahum, fa innallaha sa'iluhum amma astara'ahum. Dahulu, Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka nabi lain akan menggantikannya. Dan sungguh tidak akan ada nabi lagi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami jika hal itu terjadi? Rasulullah menjawab, penuhilah baiat satu persatu, dan berikanlah kepada mereka hak mereka, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang telah diamanatkan kepada mereka. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa pada zaman dahulu, umat Islam Bani Israel
selalu dipimpin dan diperintah oleh para nabi. Begitu pula pada zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipimpin dan diperintah oleh beliau. Beliau mengabarkan bahwa setelah beliau wafat, tidak akan ada nabi lagi, sehingga kepemimpinan dan pemerintahan bagi umat Islam akan dipegang oleh khalifah-khalifah. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat atau umat Islam untuk berbaiat kepada khalifah-khalifah tersebut satu persatu. Jadi, penguasa atau pemimpin atau pemerintah yang syar'i atau sesuai dengan syariat Islam bagi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah, bukan raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain yang sekarang ini menjadi penguasa di negara-negara bangsa atau nasionalisme. Berdasarkan perintah Rasulullah dalam hadis tersebut, setelah beliau wafat, para sahabat berijma atau bersepakat untuk membaiat atau mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama sekaligus sebagai imam bagi jamaah seluruh umat Islam menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW yang telah wafat. Kemudian para sahabat yang lainnya berbondong-bondong berbaiat atau berjanji setia kepada Khalifah Abu Bakar sesuai perintah Rasulullah dalam hadis tersebut. Kekhalifahan selanjutnya secara berturut-turut dipegang oleh khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Yang keempat, menyelisihi sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Baihaqi, dan Imam Abu Awanah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Idza buya li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Apabila ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Maksudnya, apabila ada dua khalifah yang diangkat dalam satu masa, maka bunuhlah yang terakhir dibaiat. Jadi, kepemimpinan dalam sistem Islam atau khilafah hanya dipegang oleh satu khalifah, yaitu penguasa atau kepala pemerintahan, sekaligus sebagai imam bagi jamaah seluruh umat Islam dalam negara yang disebut Daulah Islam atau negara Islam. Jika ada khalifah tandingan, maka khalifah tandingan tersebut tidak sah, dan jika dia tetap membangkang, maka dia wajib dibunuh, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan konsep negara bangsa atau nasionalisme yang terdiri atas banyak penguasa atau kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Sedangkan dalam sistem Islam yaitu khilafah, hanya boleh ada satu penguasa atau kepala negara atau kepala pemerintahan, yaitu khalifah, selaku imam atau pemimpin bagi jamaah seluruh umat Islam dalam negara yang disebut Daulah Islam atau negara Islam. Berkenaan dengan perintah Rasulullah untuk berbaiat atau berjanji setia kepada khalifah, sebagaimana hadis Abu Hurairah di atas, maka barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat kepada khalifah selaku imam jamaah, yaitu baiat untuk mendengar dan menaati, maka ia mati seperti atau dalam keadaan mati jahiliyah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Semakna dengan hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Abi Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, serta Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Tabrani dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Man mata wa laysa alaihi imamu jamaah fa inna mautatahu mautatun jahiliyah. Barang siapa yang mati sedangkan ia tidak memiliki imam jamaah, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah.